Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, nggak ada bapak-bapaknya ya. Ibu-ibu, terima kasih atas kesediaan waktunya memberikan kepada saya kesempatan untuk bisa memaparkan materi saya kali ini tentang asesmen diagnostik. Nah, sebelum memulai pembahasan pada malam kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, apa kabar Bapak? Apa kabar Ibu? Baik. Saya udah mengganggu waktunya ya, mengganggu malamnya aktivitas malamnya hari ini. Gimana Bu Lisda, masih tahan ya beberapa menit ke depan? Tahan, nggak tahan, pengen pipis dulu. Oh, mau izin ya nanti ya. Bu Fitri, ya, gimana aman? Aman. Bu Fitri ya baik. Setelah ini mungkin biar lebih semangat lagi, lebih fokus lagi untuk menerima materi yang keberapa ini? Yang ke-5 ya? Dari pagi. Oh, hari terakhir, Bu. Hari terakhir. Ya maksudnya materi yang kelima untuk kelima, ya. Yang kelima, betul. 5. Yang mau membantu saya untuk speaking siapa kira-kira yang belum kebagian? Oke, saya aja ya, Bu. Bu Fitri ya? Iya, Bu Fitri dipersilakan. Oke, speaking kita pada hari ini tuh kita melanjutin judul lagu aja ya. Jadi kalau saya bilang lagu misalnya bintang kecil atau apa, nanti ibu-ibu sekalian tinggal melanjutkan. Oke, saya mulai ya. Balonku ada 5. Dipilih nggak semuanya? Enggak. Oh ya, untuk ulang-ulang ya. Kita ulang lagi ya. Misalnya saya bilang balonku, nanti saya tunjuk ke yang lain gitu ya. Oke. Balonku. Ya, Bu Putri. Ada 5. Bu Lisda. Rupa-rupa. Budia. Rupa-rupa warnanya Terus Bu Fitri? Hijau, kuning. Bu Putri lagi. Kelabu. Bisa. Merah muda. Budia. Dan biru meletus. Bu Fitri? Balon. Hijau. Dor. Bisa. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4. Bu Fitri? Ku pegang erat-erat. Oke, baik ya, udah pada konsentrasi semua ya. Oke, saya kembalikan lagi kepada Budia ya. Ya, terima kasih Bu Fitri ya. Nggak ada balas ya. Nggak ada. Ya, saya akan melanjutkan untuk materi saya kali ini, asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik ini sudah tampil belum Bapak Ibu? Ibu-ibu? Sudah ya? Udah Bu. Sudah Bu. Ya, asesmen diagnostik sebelumnya saya Dia Setiawati dari SMP Negeri 30 Kota Tangerang, kelompok 3, Diklat Komite Pembelajaran Program Sekolah Penggerak tahap 3. Kemudian tujuan asesmen diagnostik secara umum, sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Tujuan dari asesmen diagnostik adalah sebagai berikut: mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa,
mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, kemudian mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Jadi asesmen diagnostik ini asesmen yang pertama yang di awal kita lakukan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa, apa yang menjadi kemampuan siswa, kemudian kondisi siswa seperti apa sih gitu. Proses ini bisa melalui wawancara, kemudian melalui observasi seperti itu. Kemudian tahapan melaksanakan asesmen diagnostik adalah 1, persiapan, kemudian 2, pelaksanaan, 3, tindak lanjut. Jadi ada 3 tahapan ya. Kemudian contoh kegiatan persiapan. Persiapan pertama, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Nah, ini tadi yang berdasarkan kondisi siswa. Kemudian siapkan pertanyaan panduan seperti berikut. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Apa yang dirasakan saat ini? Mungkin Bu Fitri, apa yang dirasakan saat ini? Saya senang, Bu. Lagi senang. Oh, lagi senang ya. Udah selesai presentasi. Kemudian Sudah. kedua, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Mungkin ini bisa ditanyakan kepada peserta didik saat wawancara, mungkin konseling via media sosial seperti itu. Kemudian 2, buatlah daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Jadi siapkan pertanyaan kunci seperti berikut. 1, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Kemudian 2, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Kemudian 3, apa harapanmu? Jadi sebelum kita melakukan diagnosis awal ini, asesmen diagnosis ini, kita bisa membuat pedoman wawancara mungkin seperti itu. Kemudian contoh kegiatan pelaksanaan, meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Nah, mungkin siswa diminta menunjukkan pilihannya seperti mungkin bercerita, yang senang bercerita mungkin. Terus kalau Bu Putri gimana, lebih senang bercerita atau mendengarkan malahan? Bu Putri? Oh, enggak ada ya. Bentar. Kemudian Ada. Saya ada. Belum dinyalain. kirain izin keluar. Enggak, saya ada. Saya lebih suka dua-duanya, bercerita Bu. atau mendengarkan malahan? Dua-duanya, tapi kalau jadi guru BK kayaknya kita lebih harus suka mendengar sih, Bu, daripada bercerita. Iya, aktif mendengarkan ya. Iya, betul. Kemudian bisa meminta untuk siswa menulis apa yang menjadi kondisinya saat ini gitu. Kemudian bisa melalui menggambar untuk peserta didik yang mungkin secara kinestetik, gaya belajarnya kinestetik, bisa melalui menggambar seperti itu. Kemudian ini contoh strategi tanya jawab. Jadi setelah pelaksanaan tadi menggunakan strategi tanya jawab seperti pertama, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Kemudian 2, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Kemudian 3, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Jadi untuk membuat pedoman wawancara tadi, asesmen diagnostik tadi, perhatikan 3 hal berikut. Jadi tadi itu pertama, pastikan pertanyaannya jelas dan mudah dipahami. Jadi siswa menjawabnya secara jujur sesuai kondisinya gitu. Kemudian 2, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Jadi kita jelaskan apa maksud dari pernyataan tersebut. Kemudian 3, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Jadi waktu untuk pelaksanaan asesmen diagnostis ini cukup untuk siswa menjawab pertanyaan sebelumnya dengan berpikir terlebih dahulu gitu. Kemudian saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan.
berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam. Jadi tadi misalnya apa yang kamu rasakan, senang. Kemudian pertanyaan lanjutannya senang. Kemudian bagaimana apa yang kamu peroleh, kamu merasakan senang gitu, karena apa gitu misalnya. Kemudian mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Jadi kita arahkan lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Kemudian saat siswa balik bertanya, langsung menjawab pertanyaan siswa. Kemudian membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Kemudian saat siswa menjawab pertanyaan, mencoba mengarahkan kembali pertanyaan, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami, kemudian menunggu beberapa saat. Didiamkan, mungkin sambil siswa berpikir, diamkan, kita dengarkan, kita tunggu gitu. Kemudian untuk tindak lanjutnya, 1. Identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Jadi kalau ketika siswa sudah memunculkan emosi negatifnya, mungkin marah, mungkin seperti itu, kecewa, ajak berdiskusi 4 mata, kita lakukan konseling individu misalnya seperti itu. Kemudian 2, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Jadi kita berkolaborasi dengan orang tuanya. Kemudian 3, ulangi pelaksanaan asesmen pada awal pelayanan. Jadi diulangin kembali apakah asesmen tersebut valid gitu. Ditanyakan kembali kepada peserta didik. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.